Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saya Chandra Novita bersyukur boleh diberi kesempatan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Saran Pagi GKI Salatiga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik Kehidupan, kami sungguh mengucap syukur atas pagi penuh harapan. Pagi ini kembali kami tunduk dan menyerahkan hati kami untuk menerima urapan-urapan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami membuka hati kami agar Roh Kudus singgah dalam hati kami. Amin. Tema renungan kita adalah berjuang untuk buah roh. Saudara-saudara, pada tahun 1870-an, Hartman & Co. mengerjakan gambar Fruit of the Holy Spirit atau buah roh kudus pada sebuah kaca di gereja Christ Church Cathedral di Dublin. Beserta tokoh yang menjadi teladannya yaitu gembala yang baik. Melambangkan kasih seorang malaikat memegang gulungan Gloria in Excelsis Deo, melambangkan sukacita dan Yesus Kristus. Ayub melambangkan kesabaran, Yonatan melambangkan iman, Rut melambangkan kebaikan, Musa melambangkan kelemah lembutan, serta Yohanes Pembaptis melambangkan penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 tertulis, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa buah roh yang telah dihasilkan? Saudara-saudara, dalam Alkitab, kita sering diumpamakan sebagai tanah tempat benih ditanam dan pokok anggur sebagai benihnya. Dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15, diumpamakan tentang benih yang jatuh pada 4 macam tanah. Namun, hanya benih yang jatuh pada tanah yang baik saja yang dapat tumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat. Ia adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Benih akan tumbuh subur jika kita sebagai tanahnya mau merendahkan hati, taat melakukan segala firman Tuhan dalam segala perilaku dan aktivitas kita. Pikiran, perkataan, serta perbuatan kita sesuai firman Allah, sehingga tanpa kita sadari, tunas-tunas buah roh akan selalu tumbuh dan diperbaharui. Fase perkembangan buah roh pada diri kita tak lepas dari proses perawatan. Sama halnya ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memiliki tanaman. Pada masa perawatan ini, terdapat proses penyiraman, pemupukan, dan bahkan kita jumpai juga proses menghilangkan hama, bahkan membuang daun dan ranting yang akan menghambat pertumbuhannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 2, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Begitu pula dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan rohani kita untuk dapat menghasilkan buah yang baik harus dibuang. Kita harus peka terhadap apa maksud Tuhan di balik kejadian yang kita alami. Jangan kita malah mengeraskan hati ketika Tuhan sedang membersihkan hati kita melalui masalah, pencobaan, bahkan godaan yang kita hadapi. Marilah masing-masing kita bertanya dalam hati, apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita? Apakah kita semakin terpikat pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara, atau kita semakin dekat dan mempersiapkan diri agar layak di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, buah roh butuh nutrisi, yaitu dekat dengan Tuhan. Seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting
tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Sama seperti buah dari sebuah pohon tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi dinikmati oleh orang banyak. Demikian juga hidup kita. Tuhan inginkan agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan buah roh. Buah roh yang muncul dari kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain akan merasakan betapa indahnya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah. Milikilah jam doa yang rutin setiap hari, memahami firman, taat dan setia beribadah, bersaat teduh, dan selalu minta Roh Kudus menuntun langkah hidup kita sepanjang hari. Karena hidup yang jauh akan Tuhan akan membuat iblis mudah masuk tanpa harus mengintai kelemahan kita. Sehingga malangnya tidak ada buah roh yang kita hasilkan dalam sepanjang kesempatan hidup kita. Karena kita lama-kelamaan akan mati secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapalah kami ini yang terkadang lupa bahwa dalam berbuah roh, kami harus senantiasa bersandar kepadamu, bukan berdiri di atas kaki kami sendiri. Barangkali sampai saat ini kami masih menjadi orang yang kurang mengasihi sesama. Mudah hilang sukacita karena khawatir, tidak merasa damai sejahtera dengan hidup kami. Masih kurang sabar, tidak peduli akan proses, dan maunya semua sesuai keinginan kami. Belum mampu menebar kebaikan yang tulus. Kami masih sering ingkar pada janji dan komitmen, hianat dan tak setia, masih arogan karena sikap perilaku kami jauh dari kata kelembutan dan menonjolkan keakuan kami, sehingga kami belum memiliki penguasaan diri yang baik. Serta jika masih banyak buah roh yang belum berbuah dalam diri kami mohon bantu kami ya Tuhan, agar hidup kami tidak sia-sia. Tuhan yang Maha Kasih, tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, kelemahan fisik. Kiranya Tuhan lawat, berikan kelegaan dan penyertaan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar saling menguatkan dalam iman dan pengharapan. Agar berkat-berkat yang kami terima juga mampu menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami alaskan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, John MacArthur, seorang pendeta, pengajar di Grace Community Church, serta seorang penulis, pembicara, rektor universitas dan seminari master, dan guru dalam pelayanan media Grace to You, menyampaikan, dipenuhi dengan Roh Kudus berarti hidup dalam kesadaran akan kehadiran pribadi Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah kita berdiri di sampingnya dan membiarkan pikirannya menguasai hidup kita. Dipenuhi dengan Roh adalah memenuhi diri kita dengan firman Tuhan, sehingga pikirannya menjadi standar kita, pekerjaannya menjadi pekerjaan kita, dan kehendaknya menjadi kehendak kita. Selamat beraktivitas, tetap tersenyum dan berpikir positif. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.